Wede, apa nih? Kelar juga nih penemuan gua. Ini pemancar 5G, mau gua uji coba. Bentar. Kenapa? Jangan. Oh, Ini jangan? tuh alatnya bahaya. Gue tuh baca waktu itu di Belanda tuh nyalain ginian, 5G gini kan. Habis itu burung-burung tuh pada mati, jadi lagi terbang, die, Serius? terkapar semua. Burung kita bisa mati? Burung kita juga bisa mati, bahaya nih. Wah, berarti penemuan gua sia-sia dong. Ya, kayaknya iya. Kita hancurin aja gimana? Heavy machine gun. Kita hancurin aja Kosaf, daripada bahaya nih alat nih, bikin kita terancam kan, kehidupan kita terancam. Stop, apaan sih kok jalan tikus jadi anarkis gini? Jadi gini Mbak JT, ini pemancar 5G dan ini berbahaya. Bisa bikin burung kita terancam, punah gitu loh. Mati. Kalian ini so tau banget sih. Udah daripada kalian so tau, mendingan kalian nonton aja nih video tentang 5 fakta jaringan 5G. Di situ juga ada soal burung-burung kalian yang pada mati. Oh iya. Makanya geng, yuk kita nonton. Okay. Hai geng, waduh kalian pasti udah gak sabar kan buat tahu fakta tentang jaringan 5G. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian apa sih fakta-fakta dari jaringan 5G. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya. Yang pertama adalah lebih stabil dan lebih cepat dari jaringan 4G. Nah, kalian pasti suka bete kan kalau misalnya lagi internetan tiba-tiba internetnya lemot. Nah, kadang kalau misalnya lagi cepet banget kayak mobil balap. Tapi pas lagi lambat banget. Mau itu 4G, mau itu 3G, pasti lambat banget juga. Nah, hal itu tuh nggak akan pernah terjadi di jaringan 5G. Karena di jaringan 5G dia tuh akan ngirimin data melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi beberapa frekuensi. Nah, frekuensi ini disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautikal, sinyal navigasi maritim, jaringan televisi, dan mobile data. Nah, hal yang lebih rinci ini yang bikin jaringan 5G itu lebih stabil. Selain masalah kestabilan, jaringan 5G juga menjanjikan kecepatan yang berkali-kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Nah, ketika dites menggunakan speed test di Amerika Serikat, kecepatannya itu tuh mencapai 19,42 MB per second. Sedangkan untuk 5G dites menggunakan modem 5G keluaran Qualcomm, dia tuh mencapai 5 GB per second, yang otomatis itu tuh 257 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan 4G. Nah, itu tuh di Amerika Serikat. Kalau misalnya di Indonesia, bisa nggak ya secepat itu? Yang kedua adalah kapasitas lebih besar. Nah, ini geng yang menariknya dari jaringan 5G adalah dia bisa menampung kapasitas lebih besar. Jadi di 5G ini tuh dia bisa menampung banyak perangkat daripada generasi sebelumnya. Contoh kasus dalam hal ini adalah kalau misalnya kalian pergi ke tempat umum atau kafe yang menyediakan wifi dan kalian internetan, tapi di situ rame banget, banyak orang yang menggunakannya juga, pastinya jaringan kalian tuh akan lebih lemot karena jaringan 4G ini tuh hanya menampung beberapa perangkat aja. Berbeda kalau misalnya kalian menggunakannya tuh jaringan 5G, karena di jaringan 5G dia tuh bisa menampung banyak banget perangkat hingga jutaan per kilometer persegi. Wow banget kan? Oh iya, bukan cuma smartphone atau gadget aja yang bisa terhubung dengan jaringan 5G ini. Tapi semua perangkat yang berhubung dengan internet juga bisa terhubung dengan jaringan 5G ini. Contohnya peralatan rumah tangga, bahkan mobil sekalipun. Jadi kalian bisa mengatur jadwal dan juga tugas menggunakan perangkat ini. Yang ketiga adalah harga layanan. Jangan seneng dulu, semakin cepat jaringannya otomatis harganya juga akan semakin lebih tinggi. Operator yang menyediakannya juga harus mengupgrade perangkatnya supaya dia bisa memancarkan jaringan 5G-nya. Hal ini tuh pastinya membutuhkan biaya yang sangat mahal, yang otomatis layanan jaringan 5G juga harganya akan semakin mahal. Salah satu operator jaringan yang ada di Amerika Serikat sudah menerapkannya dan memberikan harga per bulannya itu sebesar $50 atau kalau dirupiahin itu tuh sekitar 700 sampai 800 ribu geng. Mahal juga kan? Tapi itu tuh harganya masih belum tentu karena semakin banyak orang yang menggunakan perangkat ini otomatis dia juga bisa memberikan harga yang lebih murah. Yang keempat adalah isu tentang jaringan 5G yang berbahaya.
ini nih yang bikin gempar dunia. Ketika jaringan 5G dilakukan uji coba pada kota Den Haag, Belanda, katanya banyak burung-burung yang berjatuhan di kota tersebut. Nah, berita ini tuh ditulis di salah satu blog yang bernama Health News. Dalam tulisan itu disebutkan burung-burung yang sedang terbang itu tuh berjatuhan dan kematian burung ini tuh ditutupi oleh pemerintah setempat. Waduh, emangnya jaringan 5G seberbahaya itu ya? Jangan-jangan tadi Rido tuh ketakutan gara-gara berita ini? Eits, tenang geng, ternyata sesudah diusut lebih dalam lagi, ternyata si blog ini tuh hanya memberikan berita palsu atau hoax. Nah, pemerintah dari Den Haag sudah memberikan pernyataan bahwa burung-burung itu tuh mati bukan karena uji jaringan 5G, tapi karena virus dari anjing yang akhirnya menjangkit para burung tersebut. Meski begitu, Girish Kumar dari Cell Tower Radiation menyatakan bahwa jaringan 5G, 4G maupun jaringan G lainnya bisa menyebabkan gangguan navigasi pada burung-burung dan mengakibatkan burung-burung ini mati secara tidak langsung. Nah, hal ini diakibatkan karena elektromagnetik dari pendistribusian jaringan-jaringan tersebut. Ini jaringan 5G, 4G atau jaringan GG lainnya. Terus ini burung, pas dia lagi terbang, kena paparan elektromagnetik itu. Akhirnya dia jadi hilang arah deh. Terus nabrak deh sama tiang atau nabrak apapun, mati, jatuh, udah kelar, die. Yang kelima adalah jaringan 5G di Indonesia. Nah, jaringan 5G ini sendiri di Indonesia tuh masih tahap uji coba. Pada tahun 2018 kemarin, udah ada 3 operator yang melakukan uji coba, yaitu Telkomsel, Indosat, dan juga XL. Dalam uji coba yang dilakukan oleh Indosat dan Ericsson pada November lalu, didapatkan jaringan 5G sebesar 10 GB per second yang otomatis itu tuh ratusan kali lebih cepat dari jaringan 4G pada saat ini. Uji coba jaringan 5G yang dilakukan oleh Telkomsel adalah dengan menggunakan mobil otonom yang bisa berjalan tanpa menggunakan supir di Asian Games 2018. Wah, kayaknya warga Indonesia nggak lama lagi bisa merasakan kecepatan dan stabilnya jaringan 5G ini ya. Ya udah, berdoa aja, siapa tahu jaringan ini tuh nggak akan semahal yang tadi kita prediksikan, tapi bisa lebih murah dan bisa dirasakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oke deh geng, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet juga tombol subscribe dan notifikasinya. Terus jangan lupa juga tulis komentar di kolom komentar bawah kalau misalnya kalian punya ide aku mau bikin apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!